julep, 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 Halo, aku Alisa Abidin, aku dari cast film Kuyang, Sekutu Iblis yang Selalu Mengintai, dan hari ini aku lagi di Ngorbit dan bakal main games. Pertanyaan pertama ya Kak, sejak kematian ayahku, adikku selalu tidur di kamar ibuku. Maklum, dia masih kecil dan belum sekolah. Namun dia cukup cerewet serta memiliki imajinasi yang bagus. Seperti pada sore itu. Dia bercerita tentang seorang pria yang bersembunyi di kolong tempat tidurnya. Ada-ada saja imajinasinya. Hampir setiap hari ia mengatakan hal itu. Akhirnya aku menuruti keinginannya. Aku mencoba untuk melihat di bawah tempat tidur ibuku. Tidak ada apapun. Bahkan debu dan kotorannya pun tidak ada. Adikku memang menjengkelkan. Oke, boleh Kak, dicari kejanggalannya. Kejanggalannya, dia nggak tidur di kasur ibunya ya? Bukan? Salah. Kejanggalannya apa, Mas? Ya salah. Satu aja gitu. Satu kesempatan aja. Nggak apa-apa, boleh dicoba lagi. Nanti kalau udah boleh pas. Mau aku ulang apa gimana? Ya boleh. Okay. Sejak kematian ayahku, adikku selalu tidur di kamar ibuku. Oh, oke. Dia masih kecil dan belum sekolah. Namun dia cerewet dan memiliki imajinasi yang bagus. Pada sore itu dia bercerita tentang seorang pria yang bersembunyi di kolong tempat tidurnya. Hampir setiap hari ia mengatakan hal itu. Akhirnya aku menuruti keinginannya untuk mencoba melihat di bawah tempat tidur ibuku. Tidak ada apapun, bahkan debu dan kotoran juga tidak ada. Adikku memang menjengkelkan. Oh, nggak ada kolongnya kasurnya. Oke. Coba tahu kasurnya nggak ada kolongnya. Nggak tahu apa. Oke. Sebenarnya jawaban itu umumnya kolong tempat tidur memang berdebu. Kecuali debu itu menempel pada badan seseorang. Oh, jadi janggalnya horor gitu ya? Iya. Oke, aku harus mikirnya. Oke. Seperti karakterku si Sri. Oke, baik. Next ya, oke. Beberapa hari yang lalu, aku diajak temanku untuk makan malam di rumahnya. Hal yang menurutku aneh adalah baru-baru ini ia terlibat pada sebuah ajaran agama yang aneh. Sesampainya aku di sana, ia menyuguhiku dengan berbagai macam daging. Tetapi ia tidak memberitahuku daging apa itu. Itu sedikit membuatku ragu. Aku mengira bahwa itu adalah daging manusia. Tapi setelah aku memakannya, aku langsung menyadari bahwa itu bukanlah daging manusia. 2 hours later. Coba boleh diulang lagi? Oke. Beberapa hari yang lalu, aku diajak temanku untuk makan malam di rumahnya. Hal yang menurutku aneh adalah baru-baru ini ia terlibat pada sebuah ajaran agama yang aneh. Sesampainya aku di sana, dia menyuguhiku dengan berbagai macam daging. Tetapi ia tidak memberitahuku daging apa itu. Itu sedikit membuatku ragu. Aku mengira bahwa daging itu adalah daging manusia. Tetapi setelah aku memakannya, aku langsung menyadari bahwa itu bukanlah daging manusia. Janggal karena dia sebelumnya kan belum pernah nyobain daging manusia. Terus di mana dia tahu itu bukan daging manusia? Bisa, karena si aku itu sebenarnya juga terlibat ajaran yang sama. Ya. Berarti dia udah pernah makan daging manusia. Iya, Oke. Creepy. Lanjut ya. Next. Aku berpergian dengan bus dan menatap jendela. Aku melihat mobil yang ada di luar sebelahku. Saat memperhatikan sebuah mobil, aku melihat seorang gadis kecil duduk di kursi penumpang. Ia bersandar di jendela dan menulis sesuatu di kaca yang berembun dengan jarinya. 3MQL3+1, tulisnya. Aku melihatnya sebagai sebuah rumus matematika. Mata kami saling bertatapan dan gadis kecil itu melambai dengan penuh semangat kepadaku.
Aku membalas lambaian tangannya dan tersenyum. Saat itu mobil berbelok di persimpangan dan pergi ke arah yang berbeda. Gadis kecil yang cerdas, pikirku. 3M. Cluenya sebenarnya ada di rumusnya. Terus habis itu mereka berpisah. Iya, mobilnya berpisah. Q14. Semua mikir. Semua benar. L ya? Enggak bener, L kecil. L kecil. Oke. Nggak tahu gue. Help me, tapi dibalik. Help me. Oke. Iya. Kenapa dia bisa kebalik? Di sebuah desa terpencil di Indonesia, ada sebuah rumah tua yang angker. Di malam hari, suara langkah kaki terdengar di koridor kosong rumah itu. Namun, saat ada orang yang memasuki rumah itu, tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Apakah yang ada di rumah itu? Makhluk halus. Sosoknya. Jadi di rumah itu rumah kosong, tapi nggak pernah kelihatan ada wujud, tapi selalu terdengar langkah kaki. Selalu terdengar langkah kaki. One eternity later. Setan sih ya. Iya, pasti. setan wujudnya. Waduh, wujud banyak ya. Gak mungkin kuyang karena dia gak berbadan. Ya. Gak mungkin dia suster ngesot. Gak mungkin dia pocong. Genderuwo. Salah. Ya gue nyebutin semuanya. Apa ya? Iya. Jangan kuyang ya? Salah. Apa dong? Hantu tak berkepala. Oh oke. Jadi sosoknya nggak pernah kelihatan, tapi langkah kakinya yang selalu terdengar. Oke. Jadi Oke. baiklah. Oke. Banyak soal referensi hantu Indonesia ya. Di tengah hutan yang lebat, terdapat sebuah pondok tua yang terkesan angker. Setiap malam, suara tangisan bayi terdengar dari dalam pondok itu. Meskipun tidak ada seorang pun yang tinggal di sana, mengapa pondok itu dianggap angker? Karena ada suara bayi itu. Karena apa ya? Coba ulang lagi. Di tengah hutan yang lebat, terdapat sebuah pondok tua yang terkesan angker. Setiap malam, suara tangisan bayi terdengar dari dalam pondok itu, meskipun tidak ada seorang pun yang tinggal di sana. Mengapa pondok itu dianggap angker? Karena itu tempatku yang makan bayi-bayi. Salah, tapi mendekati. Jangan-jangan Iya. ya, tempat hantu memakan bayi-bayi yang diculiknya. Enggak sih. Enggak ya? Jadi dia hantu perempuan yang kehilangan anaknya dan mencari anaknya dan terus menangis karena kehilangan anaknya. Tapi katanya tangisan bayi. Iya. Pondok itu dianggap angker karena sebenarnya di dalamnya terdapat seorang hantu perempuan yang kehilangan anaknya. Oh, oke. Oke. Gila, ini Jadi susah ya. itu pertanyaannya. Iya. Bekerja keras, mikirnya keras ternyata. Aduh, ngomongin hantu nggak usah di. Boleh kali ya Kak promo film lagi. Oke, kalau kalian sama bingungnya kayak aku tadi, jangan lupa nonton Kuyang, Sekutu Iblis yang selalu mengintai tanggal 7 Maret di bioskop-bioskop tercinta. Julep, julep, julep.